Apakah gelar Umar bin Khattab masih berlaku untuk Perpres ini? Saya rasa Khalifah Umar bin Khattab nggak akan pernah menyetujui diadakannya usaha minuman keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Dalam video kali ini, awal bulan Maret ya, tepatnya tanggal 1 2021, saya akan membahas mengenai berita-berita yang beredar disahkannya Perpres mengenai miras ya. Ini dari Detik Finance. Jokowi buka pintu investasi miras di 4 provinsi. Efek ke ekonomi. Kalau saya pribadi sih nggak masalah ekonomi atau apa ya. Yang jelas ini menyangkut masalah miras ya, dan kita Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim dan mayoritas orang yang beragama, di mana rata-rata agama itu menolak atau mengharamkan miras ya, minuman keras ya. Karena kalau saya pikir miras ini nggak ada dampak positifnya ya, selain negatif yang ditimbulkan, apalagi dikonsumsi secara berlebihan dan membabi buta. Jakarta, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Dalam kebijakan itu, salah satunya diatur mengenai investasi minuman beralkohol atau minuman keras miras. Melalui kebijakan itu, pemerintah membuka pintu untuk investor baru, baik lokal maupun asing, untuk minuman beralkohol di 4 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Lalu, apakah kebijakan ini akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi? Ya, kalau saya, kita jangan melulu berbicara gimana ya? Jangan kemudian hanya karena alasan ekonomi terus miras pun jadi dihalalkan gitu. Kita harus melihat dampak kerugiannya apakah lebih besar, dan saya rasa miras ini dampak ekonominya kalau di negara seperti kita ini akan sangat kecil sekali gitu dibandingkan dengan dampak negatifnya. Apalagi ini salah satu provinsi yang dituju untuk Perpres ini adalah Papua. Luar biasa. Apakah gelar Umar bin Khattab masih berlaku untuk Perpres ini? Saya rasa Khalifah Umar bin Khattab nggak akan pernah menyetujui diadakannya usaha minuman keras ya. Peneliti dari Center of Reform on Economic dalam kurung Core Indonesia, Yusuf Rendy, menilai pengaruhnya akan sangat kecil terhadap ekonomi, khususnya untuk 4 provinsi itu sendiri. Saya belum menemukan pengaruh investasi minuman beralkohol ke daerah yang dimaksud. Daerah-daerah yang dimaksud lebih banyak ekonominya didorong bukan kepada industri minuman beralkohol, tetapi kepada sektor lain, tuturnya kepada Detik.com, Minggu 28 Februari 2021. Yusuf mencontohkan, Papua, provinsi paling timur itu, menurutnya lebih banyak didorong oleh industri pertambangan, sementara Bali banyak didukung pariwisata. Betul. Kenapa bukan itu yang dimaksimalkan, malah nanda tanganin Perpres minuman keras? Saya ulang ya. Selain itu, menurut Yusuf, kebijakan ini memancing penolakan dari berbagai pihak. Dengan begitu, potensi resistensi dari kebijakan investasi miras ini cukup besar, sehingga pada muaranya akan berdampak pada minat investor nantinya. Tambahnya, iya, maksudnya dengan adanya Perpres miras ini akan menjadikan polemik lagi, akan menimbulkan polemik baru lagi, pro dan kontra, dan kejadian ini justru malah membuat investor yang lain di lain miras ini ya akan berpikir 2 kali untuk investasi di Indonesia dengan adanya resistensi ini. Sementara ekonom di Institute for Development of Economic and Finance dalam kurung INDEF, Bima Yudhistira, menilai justru kebijakan itu membuat wajah Indonesia di mata investor asing, khususnya dari negara Muslim, kurang bagus. Betul. Banyak sektor yang bisa dikembangkan selain industri miras. Kalau hanya punya dampak ke tenaga kerja, sektor pertanian dan perkembangan agroindustri harusnya yang dipacu terangnya. Menurut Bima, dengan dibukanya investasi minuman beralkohol akan berdampak buruk secara jangka panjang. Selain kesehatan, berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Apalagi kalau produksi mirasnya ditawarkan ke pasar dalam negeri.
Sebaiknya aturan ini direvisi lagi dengan pertimbangan dampak negatif dalam jangka panjang. Ini bukan sekedar pertimbangan moral, tapi juga kerugian ekonomi dari sisi kesehatan, tutupnya. Ya betul ya. Kalau miras sudah dilegalkan seperti ini, ya apa yang terjadi di masyarakat ya, akan lebih banyak lagi. Jangankan dilegalkan, ya tidak dilegalkan saja kita sudah melihat ya dampak negatif dari miras ini, apalagi dilegalkan untuk 4 provinsi ini. Kita baca dari tempat lainnya. Tegas, fraksi PKS desak batalkan Perpres investasi miras. Ini dari gpnn.com. Ketua fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan kritik tajam atau Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang melegalkan minuman keras atau minuman beralkohol dari skala industri hingga skala perdagangan eceran dan kaki 5 sebagai daftar investasi positif DPI. Jazuli menegaskan kebijakan ini mencederai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Jazuli, pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan ini di berbagai sektor, bukan malah mencederainya atas nama pragmatisme ekonomi. Kami mengingatkan agar jangan sampai kebijakan negara kehilangan arah, ungkap Jazuli dalam keterangan Senin 1 Maret 2021. Jazuli mengatakan semestinya semua pihak konsisten dengan pengamalan sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkait sila pertama, Jazuli menegaskan bahwa semua agama melarang minuman keras karena mudaratnya jelas dirasakan. Terkait sila kedua, minuman keras jelas mengancam sendi-sendi kemanusiaan yang beradab dan bermartabat karena merusak kesehatan fisik, mental, akal, dan pikiran generasi bangsanya, paparnya. Anggota Komisi 1 DPR Dapil Banten itu mengatakan selama ini miras masuk dalam daftar bidang usaha tertutup, yang artinya terbatas dengan syarat ketat. Menurutnya, dengan ketentuan ini saja, pelanggaran penjualan dan peredaran miras terjadi di mana-mana dan menjadi faktor utama kriminalitas, keonaran sosial, dan gangguan Kamtipmas. Seperti yang saya bilang di awal ya, bahwa jangan hanya melulu karena alasan ekonomi, lantas kemudian menghalalkan segala cara. Di Indonesia ini, negara mayoritas muslim, di mana miras ini di kalangan MUI sudah diharamkan, ya jelas ini sangat haram. Yang kedua, peredarannya ilegal. Itu saja sudah banyak kasus kriminal yang diakibatkan oleh minuman keras ini, di mana pemuda-pemuda kita mengkonsumsinya dengan berlebihan, dan ya jelas yang minum miras ya sudah pasti mabok, dan yang mabok pasti nggak punya akal pikiran. Ini mau dilegalkan di 4 provinsi tersebut. Apakah siap bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Mau jadi negara apa kita ini kalau seperti ini? Di Amerika itu tingkat pembunuhannya paling tertinggi di dunia. Kalau menurut saya salah satu alasannya, penyebabnya karena miras dilegalkan. Di sana bebas orang mengkonsumsi miras, tinggal ke bar selesai minum. Dan tingkat pembunuhan dan pemerkosaan paling tinggi di sana. Nggak usah. Memang di sana yang paling keras Direkham, tapi justru di sana yang paling banyak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Arab Saudi yang dikenal sebagai Timur Tengah, yang dikenal sebagai negara yang tanda kutip negara teroris boleh cek tingkat kekerasan, pembunuhan, dan pemerkosaan seperti berapa persen di sana, persentasenya berapa gitu. Paling tinggi di Amerika, di mana miras dibebaskan di sana. Apakah itu juga akan diberlakukan di Indonesia? Saya rasa keputusan ini harus dipertimbangkan ulang. Yang pertama, miras itu saya rasa bukan menjadi pendukung ekonomi yang penting buat saya. Malah sebenarnya hampir nggak ada, kecil untung dari miras ini. Ini perseorangan ya. Kalau mau diambil garis besarnya, saya rasa malah lebih banyak kerugian yang ditimbulkan. Orang kalau sudah dibebaskan miras ini, dilegalkan, maka kerusakannya akan lebih banyak daripada keuntungan yang didapat. Apalagi kita negara
negara dengan Pancasila, di mana Pancasila menganut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana sudah jelas-jelas Allah Tuhan kita mengharamkan minuman. Sudah tidak ada. Kita mengkhianati Pancasila jika menyetujui miras ini dilegalkan. Miras ini dibolehkan untuk diminum secara bebas di masyarakat. Ya, saya berharap perpres ini untuk dibatalkan ya, karena investasi miras ini sangat janggal sekali dilaksanakan di negara dengan mayoritas muslim. Tanpa saya mengucilkan agama-agama lain, saya rasa semua agama tidak menyetujui miras ini dilegalkan atau dibikin perpres untuk investasinya gitu. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.